Ini otak manusia normal pada umumnya. Dan ini otak pecandu pornografi, masturbasi, orgasme, atau yang sering dikenal dengan PMO. Scan ini dilakukan sambil memperlihatkan pornografi ke masing-masing subjek penelitian. Jadi ini aktivitas yang terjadi di dalam otak saat itu. Di situ kelihatan kan, respons otak pecandu pornografi jauh lebih tinggi. Meskipun otak pecandu secara fisik mengalami penyusutan, cara otak merespons pemicu kayak ngelihat gambar atau video porno itu justru jadi lebih meledak-ledak dibanding orang normal. Jadi gini, setiap kali kamu ngelakuin PMO, otak itu disiram dopamin dalam jumlah yang tinggi. Jauh melampaui dosis kesenangan normal yang bisa kamu dapat semisal dari makan enak atau dapat like di medsos. Nah, kalau ini kamu lakuin terus-menerus dan berlebihan, jalur saraf di kepalamu yang ngatur soal keinginan itu bakal jadi super sensitif. Ibaratnya kamu punya alarm mobil yang saking rusaknya, kena getaran orang lewat aja dia bisa bunyi. Otakmu jadi kayak gitu. Kena pemicu dikit aja, misal lihat foto yang agak mengundang, atau lagi nge-scroll terus nemu yang joget-joget, sistem pusat kesenangan di otak bisa langsung nyala. Ini yang nantinya bikin kamu jadi orang yang otaknya ngeres. Dan kalau pusat kesenangan itu nyala gara-gara pemicu sepele, otakmu nggak akan peduli kamu lagi capek atau lagi nggak pengen. Dia nangkepnya ada sinyal, berarti harus ada eksekusi. Ini mirip sama respons para pecandu narkoba. Kamu kejebak dalam kondisi di mana otakmu terus-terusan pengen, walaupun sebenarnya udah nggak bener-bener menikmati. Dalam kondisi normal, otak kita punya bagian keren yang namanya prefrontal cortex atau PFC. Gampangnya ini adalah manajer operasional atau suara logika di kepalamu. Kalau kamu ngerasa ada lonjakan gairah, si PFC ini tugasnya bantu kamu buat ngerem, mikir 2 kali, dan ngingetin, jangan bego deh, ini nggak ada gunanya loh. Dia yang akan menenangkan respons otakmu biar nggak gampang goyah. Tapi beda sama para pecandu. Karena PFC-nya sering dihajar dopamin tinggi, dia lama-lama rusak, melemah, bahkan menyusut. Remmu blong. Jadi pas pusat gairahmu nyala, nggak ada lagi suara logis yang cukup kuat buat nahan lonjakan itu. Nah, kalau rem di otakmu sampai blong, kamu nggak cuma gagal tobat. Seluruh fungsi hidupmu sebagai manusia bisa kena dampaknya. Pertama, kamu bisa kehilangan kontrol diri. Kamu jadi orang yang impulsif. Kamu jadi orang yang nggak punya wibawa di depan diri sendiri. Karena sulit bilang enggak buat keinginan sesaat. Meskipun kamu tahu PMO itu buruk dan udah segitunya sumpah serapah mau berhenti, kamu bakalan tetap ngelakuin itu secara otomatis. Cuma gara-gara kepancing hal-hal sepele. Ini diingat ya, poin penting ini. Kedua, terjadi perubahan kepribadian dan emosi. PFC juga berfungsi buat ngatur perasaan. Ketika bagian ini rusak, kamu bakal jadi orang bersumbu pendek. Gampang marah, gampang tersinggung, cuma gara-gara masalah sepele. Kamu bakal ngerasa apatis alias hilang kepedulian sama lingkungan sekitar. Atau bisa jadi kamu nggak peduli sama masa depanmu sendiri. Kamu bisa kejebak dalam siklus lakuin, nyesel, lakuin lagi, nyesel lagi, gitu terus. Sampai harga dirimu hancur. Ketiga, penurunan fungsi kognitif. Ini yang bikin kamu kayak kena gejala pikun di usia muda. Kamu bakal ngerasa susah banget buat fokus. Pikiran gampang melayang. Jadi susah konsentrasi pas lagi belajar atau kerja. Kamu juga jadi bingung buat mutusin sesuatu. Nggak tahu mana yang beneran butuh, mana yang cuma kepengen. Dan hobi banget nunda-nunda pekerjaan. Tiap kali kamu berusaha konsentrasi atau mikir lebih dalam, rasanya kayak burem, ngeblur. Kayak ada kabut di kepala. Atau yang dikenal dengan istilah brain fog. Keempat, kamu bakal kehilangan moralitas dan logika jangka panjang. Pecandu itu cenderung cuma mentingin instant gratification, kepuasan instan. Yang penting puas sekarang juga. Masa bodoh sama konsekuensi masa depan. Kamu mungkin mulai berani ambil resiko yang bahaya banget, kayak nekat nonton di tempat umum atau mengabaikan tanggung jawab penting di sekolah atau kantor cuma demi muasin dorongan itu. Kelima, ini bisa ngerusak hubungan sosialmu. Empatimu bakalan menurun. Kamu jadi kurang peka sama perasaan orang lain. Dalam hubungan asmara, rem blong ini bikin kamu susah ngebangun kedekatan emosional yang sehat. Kok empati bisa menurun dari mana, Bang? Dari otakmu yang udah terbiasa berinteraksi sama objek mati, daripada sama manusia nyata. Di level yang lebih parah, kerusakan otak ini bisa memicu terjadinya kasus kriminal. Kalau pengen contoh konkretnya, kamu bisa search sendiri deh. Banyak kasus pelecehan seksual yang motif pelakunya karena kecanduan pornografi. BKKBN pernah mencatat kurang lebih 50.000 anak menikah di bawah umur. Karena apa? Mayoritas hamil di luar nikah. Coba tebak, kenapa mereka bisa hamil di luar nikah? Itu baru yang di bawah umur. Belum yang emang udah waktunya tapi nge-cheat.
Itu baru yang ke data. Dan kasus ini masih berlanjut terus sampai hari ini. Oke, let's say kamu survive di usia muda buat nggak ngelakuin hal-hal yang konyol ini. Dan berhasil nikah layaknya orang terhormat. Tapi, kamu masih kecanduan PMO. Apakah rumah tanggamu akan baik-baik saja? Belum tentu. Banyak orang mikir kalau udah nikah, kecanduan ini akan sembuh dengan sendirinya. Karena dia udah ada pasangan asli. Masuk akal kan? Tapi, justru disinilah tragedi sebenarnya dimulai. Disinilah letak di mana ribuan rumah tangga di Indonesia bisa bubar tiap tahunnya. Kamu bakal punya rumah tangga dengan intimasi yang hambar. Bayangin, kamu udah punya pasangan nih, nyata di depan mata. Tapi otakmu udah kelanjur ke setting otomatis buat ngerespon stimulasi visual yang sempurna. Dan kamu bisa gonta-ganti itu sesuka hati. Tinggal scroll atau klik, berubah dia. Pasanganmu yang manusia biasa itu, yang punya capek, punya kekurangan, dan gak bisa selalu cosplay sesuai fetishmu, itu jadi kerasa membosankan. Hubungan seksual bukan lagi soal cinta atau kedekatan emosional, tapi cuma sekedar buang hajat. Pasanganmu bakal ngerasa dia cuma jadi objek pelampiasan, bukan seseorang yang benar-benar kamu hargai. Belum lagi ekspektasimu jadi gak masuk akal. Orang itu kalau udah kecanduan pornografi, dia bakal nuntut pasangannya buat ngelakuin hal yang cuma ada di skrip film. Kalau pasanganmu nggak bisa menuhin standar fantasi itu, kamu bakal ngerasa kecewa, marah, atau bahkan secara nggak sadar mulai menghina dia. Ini bisa ngerusak harga diri pasanganmu. Jangan lupa juga soal sumbu pendek tadi. Pertanyaan sepele kayak, tadi dari mana? Kamu pulang jam berapa? Kok HP-nya dikunci terus? Itu bisa bikin responsmu berlebihan. Kamu bisa meledak marah-marah nggak jelas. Apatis dan mudah marah ini bikin suasana rumah jadi toksik. Dan yang satu ini cuma terjadi di laki-laki, tapi bisa dibilang paling lukain harga diri. 1. Disfungsi ereksi. Karena otakmu terbiasa sama stimulus visual yang ekstrim, dia jadi sulit bereaksi sama rangsangan di dunia nyata. Percuma kelihatan gagah tapi letoy kan. Terus yang kedua, ejakulasi dini. Ini mah garang doang tapi kalah sebelum perang. Nah, semua dampak ini akan berpengaruh dan pasti berpengaruh ke rumah tanggamu. By the way, kamu masih fokus nggak nonton ini? Hati-hati kalau udah nggak fokus. Attention span yang pendek itu nggak cuma karena kebanyakan nyekrol konten sampah. Kecanduan PMO juga bisa bikin attention spanmu pendek. Boro-boro fokus baca buku. Nonton video edukasi panjang aja mungkin kamu nggak tahan. Nanti saya kasih tahu gimana caranya ngetes apakah lobus frontalmu, prefrontal cortex itu bagian dari lobus frontal, itu masih berfungsi dengan baik atau enggak. Kalau kamu udah kehilangan fokus, pause dulu, get out, touch some grass, atau bikin kopi dulu deh. Terus balik lagi. Tapi kalau kamu masih bisa fokus, kita lanjut. Kalau ini pertama kalinya kamu tahu soal dampak dari kecanduan PMO, biasanya insting pertamamu adalah panik. Kamu bakal janji ke diri sendiri, oke, fix, ini ngeri, mulai detik ini gue tobat. Gue akan hapus semua koleksi, uninstall semua aplikasi, gue bakal jadi the new version of me. Tapi pertanyaannya, apakah kecanduan PMO ini benar-benar bisa disembuhkan? Kabar baiknya, bisa. Kabar buruknya, saya nggak nakutin, ini nggak akan segampang yang kamu kira. Jangan percaya kalau ada orang yang jual janji berhenti PMO dalam 7 hari, berhenti PMO dalam sebulan. Nah, semoga para survivor atau mantan pecandu PMO ada yang nonton dan bersedia cerita tentang pengalamannya. Atau buat kamu yang lagi proses berhenti deh, gimana? Susah nggak? Jujur aja deh, udah berapa kali kamu janji kayak gitu dan ujung-ujungnya tumbang. Lagi, di minggu pertama. Atau bahkan nanti malam. Atau mungkin habis video ini selesai. Nyekrol bentar, dapat pancingan, langsung goyah. Kamu tahu kalau dampaknya sengeri itu, tapi masih aja kamu lakuin. Kenapa tuh? Masih ingat soal rusaknya prefrontal cortex tadi? Itu alasan pertama. Alasan kedua, karena yang kamu lawan adalah sistem. Dari mana sistem itu terbentuk? Kebiasaan. Butuh sekitar 2 bulan untuk sebuah kebiasaan baru mulai terbentuk. Mulai terbentuk ya? Belum kebentuk nih. Terus kebentuknya beneran berapa lama? Hampir 1 tahun. Artinya, kamu harus melewati minimal 2 bulan dulu buat usahain berhenti PMO. Dan masih harus lanjut sampai 1 tahun, baru bisa berhenti total. Gak ada cara instan. Itulah harga yang harus kamu bayar buat dapetin balik apa yang udah dikasih Tuhan, tapi kamu tuker sama godaan setan. So, you gotta pay the price. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu separah apa kamu udah kecanduan. Udah pernah ngetes lobus frontalmu belum? Make sure apakah otak depanmu masih berfungsi dengan baik. Kita coba ya. Namanya Luria's Test atau tes Luria. Ini dikembangkan oleh seorang pakar neuropsikologi asal Rusia. Namanya Alexander Romanovich Luria. Dia ngembangin metode ini buat evaluasi fungsi otak berdasarkan studi kasus cedera otak selama Perang Dunia II. Caranya gini,
angkat salah satu tanganmu ke atas meja atau di atas tanganmu yang satu lagi. Pertama, kepalkan tanganmu. Kedua, bentangkan kayak mau motong sesuatu pakai tanganmu. Ketiga, hadapin ke bawah, gebrakin ke meja. Lakuin ini terus dan percepat. Kalau udah biasa, kepal, terus pukulin, potong, pukulin, gebrak, terus percepat. Gimana? Bisa nggak? Kalau bisa lancar tanpa jeda lama, kemungkinan otak depanmu masih berfungsi dengan baik. Kalau susah, nggak berurutan, ketukar, atau kaku, saran saya kamu buruan cek ke dokter deh. Saya akan share cara realistis buat berhenti dari kecanduan PMO. Sebenarnya simpel, tapi ya mungkin agak ekstrim. But again, you gotta pay the price, so bear with it. Yang pertama, karena tiap orang akan beda-beda cara ngadepinnya, kamu harus cari tahu dulu apa yang men-triggermu buat ngelakuin itu. Apakah karena bosen, apakah karena stres, atau sendirian. Kalau kamu bisa ngenalin polanya, kamu bisa nyiapin strategi yang pas buat dirimu sendiri. Yang kedua, kamu perlu reminder, dan itu divisualkan. Misal nih, kamu punya cita-cita atau kepengenan apa yang kalau kamu masih kecanduan, itu akan sangat mengganggumu mewujudkan itu. Contoh, gue pengen jadi pejabat, biar bisa ngeberantas korupsi di negara ini. Tapi kalau gue bego gara-gara masih kecanduan PMO, ujungnya malah gue yang korupsi. Gue kepengen punya rumah tangga yang harmonis, tapi kalau otak gue geser gara-gara kecanduan PMO, itu mustahil akan terjadi. Gue sadar gue miskin, gue pengen sukses dan bahagiain orang tua gue. Gue gak kepengen jadi sampah masyarakat. Tapi gue gak akan berhasil kalau masih kecanduan PMO. Apapun kepinginanmu, catat itu, terus print yang gede. Tempel di kamar atau dimanapun yang kamu bisa lihat setiap saat. Atau bisa juga kamu jadiin wallpaper HP. Atau kalau kamu udah hafal polamu, kapan jam-jam rawan yang kira-kira kamu bakalan khilaf, set alarm reminder 5 menit sebelum kejadian. Kamu butuh pengingat itu. Saya ada sedikit cerita yang menurut saya lucu. Jadi ada 2 orang temenan, satu Kristen, satu Islam. Dua-duanya ini kecanduan PMO. Mereka ini kos dan kamarnya sebelahan. Biasanya kamarnya itu kayak gua yang di dalamnya bisa ada perang dunia gitu. Bisa bayangin gak sih? Masuk kamar itu surem, berantakan. Saya pernah injek gunting kuku sama pojokan asbak dari besi di situ. Bantalnya nggak ada spraynya. Saya yakin itu bantal aslinya putih tapi jadi kuning kecoklatan gitu. Ada bintik-bintik hitamnya. Sampai dekil banget tuh bantal. Itu mungkin kalau pengen bersih harus dicuci di 7 mata air bidadari biar suci dari najis. Udah gitu kamarnya baunya minta ampun. Bukan cuma bau rokok ya. Ada kayak campuran bau-bau aneh gitu. Saya nggak bisa deskripsiin secara detail ya. Tapi yang pernah ngalamin kayak saya pasti relate deh. Pokoknya parah lah. Parah banget. Lebih pantas dibilang kandang daripada kamar. Mungkin malah bersihan kandang kucing saya. Suatu hari, setelah sekian abad saya nggak main ke sana, karena sedikit trauma dan ya kesibukan, saya kaget melihat perubahan mereka. Kamarnya bersih, semuanya barangnya tertata rapi, wangi, dan bagian lucunya di sini. Satu teman yang Kristen ini, begitu saya masuk, itu di temboknya ada salib gede banget. Buat nyalip orang bisa kali. Ya enggak lah. Ya lebih gede dari ukuran umumnya lah. Dan di dekat TV-nya ada Bible. Nah, teman yang Islam, itu begitu masuk kamar ada gelaran sajadah. Tasbih gantung di gagang pintu. Di meja monitornya ada Quran. Penasaran kan? Pas saya tanya, kenapa lu berdua? Program jadi ustadz apa pendeta apa gimana? Mereka bilang, enggak bro, ini cara kita biar gak khilaf aja. Biar kita ngerasa diawasi terus. Takut dosa bro. So silly, but respect. Dimanapun kalian sekarang, wish you the best always, man. Nah, maksud saya reminder semacam ini. Itu cara mereka buat ngingetin diri sendiri. Kamu bisa pakai cara yang menurutmu cocok buat kamu. Lanjut ya. Yang ketiga, burn the bridge. Bakar jembatan yang menghubungkanmu ke situ. Kebanyakan yang bikin orang kecanduan itu gagal sembuh karena dia punya jalannya buat balik ke sana. Lihat sekelilingmu sekarang. Apa hal yang kira-kira mendukungmu buat ngelakuin itu? Kalau suasana sepi, carilah keramaian. Kalau karena aplikasi di HP-mu, itu di-uninstall. Pasang filter konten di browser. Intinya posisikan dirimu di situasi dan kondisi yang gak memungkinkan buat kamu balik ke kebiasaan itu. Yang keempat, jangan dilawan. Lah, gimana sih bang? Terus berhentinya gimana kalau gak dilawan? Tenang, itu ada terusannya. Saya jelasin. Jangan dilawan, tapi cariin gantinya. Soalnya kalau kamu berusaha ngelawan itu cuma dengan nahan doang dan nggak nyari gantinya, otakmu bisa meronta-ronta. Karena itu tadi, sistem yang udah kebentuk. Mungkin sehari 2 hari lancar, atau seminggu 2 minggu berhasil. Tapi begitu kena lagi, jatuhnya bisa lebih parah dari sebelumnya.
Dia lapar dopamin, ya kasih dia ganti dopamin lain yang nggak merusak. Bisa mandi air dingin, atau nongkrong hai sama temen, belajar hal baru, atau aktivitas kreatif lainnya. Atau yang lebih efektif lagi, olahraga. Cobain ini nih. Ketika tititmu ngaceng, kamu bisa menentukan dengan otakmu, itu mau diapain itu titit? Ya kalau nggak dikeluarin, nggak seneng, nggak lega. Itu karena kamu nggak punya hobi. Karena gabut. Ngaceng, lari. Ngaceng, pull up. Ngaceng, squat. Kalau kamu ngaceng dan push up, itu selesai. Contoh, ngaceng nih. Menuju Indonesia Atletis. Satu hal lagi sebelum saya tutup. Video ini bukan cuma berlaku buat laki-laki ya. Ini bukan penyakit khusus kaum Adam. Faktanya, wanita juga banyak yang jadi pecandu PMO. Meskipun cara mereka eksekusi mungkin lebih rapi atau lebih private. 62,3% anak perempuan di Indonesia menyaksikan pornografi lewat medsos. 25% mempraktikkan langsung. Sama ngerinya. Secara default, perempuan lebih moody daripada laki-laki karena faktor hormon. Perempuan yang kecanduan PMO itu moodinya lebih parah. Mereka jadi punya ekspektasi ngikuti apa yang biasa mereka konsumsi. Sampai mati rasa secara seksual di dunia nyata. Kemampuan buat ngerasa connect secara emosional itu udah hilang karena dibajak sama standar yang gak masuk akal. Jadi ini bukan soal gender. Oke? Good luck teman-teman. Silahkan dicoba semua tips yang udah kita bahas tadi. Pastinya saya doain yang terbaik buat kamu. Silahkan jadiin video ini buat jangkar atau checkpointmu. Komen, simpen di playlist, atau balik lagi kapanpun kamu ngerasa remmu mulai aus, atau butuh reminder buat ngingetin kenapa kamu harus berhenti. Do whatever you like. Nggak usah malu. Mendingan bolak-balik ke video ini daripada bolak-balik install VPN kan? Tapi, semisal kamu belum berhasil pun, ya jangan berkecil hati. Akan ada hari dimana kamu gagal, hari dimana kamu ngerasa jadi pecundang, jijik sama diri sendiri. That's fine. We're human after all. Selama kamu masih sadar kalau itu bukan hal yang baik, masih mau belajar dari kegagalan, nyoba lagi buat jadi versi terbaik dari dirimu, itu tetap progress. Semua bermanfaat dan see ya.